Halo kawan 081, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast KPPN 081, media edukasi KPPN Kota Baru kepada kawan 081 tentang APBN dan tugas fungsi KPPN serta perbendaharaan negara. Nah, di podcast edisi ke-6 ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kota Baru. Selamat pagi Bapak Sudiro Hasibuan. Ya, selamat pagi Bu. Pak Sudiro, beliau ini adalah konsultan pendamping UMKM di Kabupaten Kota Baru. Jadi memang sudah pakarnya ya Pak Hasibuan ini dengan UMKM di Kabupaten Kota Baru. Oke, Pak. Hari ini terima kasih ya Pak telah menyempatkan waktu di tengah kesibukan Bapak untuk dapat bersama kami memberikan edukasi kepada kawan 081 melalui podcast ini. Dan kali ini kita akan berbincang tentang UMKM di Kabupaten Kota Baru. Nah, kalau boleh diceritakan nih Pak perkembangannya UMKM di Kabupaten Kota Baru selama ini, selama Bapak bergelut di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kota Baru. Terima kasih. Sebelumnya saya mewakili Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini di kegiatan KPPN. Dalam hal ini kita coba memberikan gambaran pelaku usaha atau UMKM yang ada di wilayah Kota Baru. Kota Baru yang terdiri dari 22 kecamatan dan tersebar di Pulau Laut Utara dan di wilayah daratan Kalimantan. Dan sampai saat ini data yang ada di kita sebagai dinas pembina sekitar 8 ribuan itu menyangkut semua jenis usaha, di mana usaha tersebut ada olahan makanan, olahan minuman, kerajinan, fashion, pertanian, perkebunan, dan sebagainya, jasa, perdagangan, itu semua ada di data dinas. Dan setiap tahun kita mencoba untuk update karena menyangkut UMKM, data dan produktif aktifnya tetap kita punya data. Jadi dalam hal ini di 22 kecamatan tetap kita support dari berbagai macam bidang. Dan saat ini dengan adanya COVID, perlahan-lahan kita tetap melaksanakan pengembangan segala sisi usaha. Contohnya pengembangan SDM, pengembangan pembiayaan, dan sebagainya. Dan itu berjalan dan kita coba untuk setiap kabupaten, setiap kecamatan kita coba mewakili pelaku usahanya. Jadi nantinya teman-teman yang dari kecamatan harus berbagi di wilayahnya masing-masing, karena secara anggaran kita juga terbatas kalau memanggil seluruh peserta dari kecamatan. Saya kira untuk situasi dan kondisi pelaku usaha di Kota Baru seperti itu. Dan saat ini di samping SDM yang kita coba tetap mengembangkan, nah, dengan acara ini juga undangan yang dari KPPN, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Di samping UMKM yang dibina oleh pemerintah daerah, tentu dari KPPN kami sangat mengucapkan banyak terima kasih. Dengan pemberdayaan UMKM kita bersama-sama, saya pikir setiap pelaku usaha atau IKM akan lebih semangat
melewati apapun yang dihadapi pasar dan sebagainya. Nah, jadi untuk itu penjelasan mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Kami serahkan ke Ibu. Okay. Kalau dari skala usahanya sendiri Pak, sepemahaman saya ya dari UU nomor 20 tahun 2008 tentang usaha kecil, usaha menengah, UMKM ya, tentang usaha kecil menengah gitu ya kan. Itu ada beberapa ini ya kelas ya, ada yang usaha kecil, ada usaha mikro, dan ada usaha menengah serta usaha skala besar. Kalau di Kota Baru sendiri komposisinya lebih sudah ada yang banyak yang besar atau skala yang kecil atau yang gimana tuh Pak? Oke Bu, mungkin kita lanjut dari awal tadi. Kita sampaikan bahwa di Kota Baru ada sekitar 8 ribuan, yang terupdate sudah mendekati 2.000-3.000. Dan kriterianya, kalau pelaku usaha kita yang di Kota Baru ini sangat bervariasi. Kalau kita mengambil ke undang-undang lama, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, di mana di sana kriteria UMKM usaha mikro itu beromset sampai 300 juta, sampai naik kecil, sampai menengah, sampai besar. Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta Kerja yang Undang-Undang CK yang kita dengar dulu Omnibus Law, di sana diberikan kelonggaran bagi pelaku usaha di segala sisi sudut usaha. Memang kita secara omset sangat tinggi karena untuk di mikro saat ini 2 miliar omsetnya. Jadi memang keleluasaan buat pelaku usaha sangat memberikan ruang besar. Tapi dalam hal ini kalau berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana secara menyeluruh ada keleluasaan untuk berkembang, ya targetnya mikro bisa naik kelas ke kecil, nanti kecil bisa ke menengah, dan menengah harapan kita juga berharap bisa naik ke besar. Kalau di Kota Baru memang mikro, kecil, menengah itu ada. Nah, jadi yang paling banyak sebenarnya usaha kalau ada kategori ultra mikro, saya pikir di sana lebih banyak karena kita kriteriakan mereka dari omset. Nah, omsetnya sebenarnya berhubungan dengan pendapatan keluarga. Nah, jadi kebanyakan pelaku usaha bukan khusus untuk melaksanakan usaha, jadi berupa sampingan, dan ke depan juga kita berharap di samping-sampingan nanti naiknya ke hobi, jadi bisa menghasilkan dan memberikan dampak positif buat keluarga. Jadi mungkin itu kriteria pelaku usaha kita yang ada di Kota Baru, dan itu tersebar Bu di 22 kecamatan. Memang sejauh ini kita masih punya progres untuk update data berikutnya karena daerah kita terpencar dan jauh-jauh, jangkauan kita bisa sampai menempuh 5 jam, 4 jam karena situasi dan kondisi untuk jemput bola, karena kita saat ini memunculkan jemput bola langsung ke tempat pelaku usaha. Kalau kita menunggu di kantor, saya pikir kita memahami para pelaku usaha kita ya dengan startnya tadi dari sampingan, jadi kita berusaha untuk langsung door to door. Kita mendatangi mereka agar mereka bisa lebih semangat menaikkan kapasitas produksinya. Mungkin itu Bu kriteria pelaku usaha kita yang ada di Kota Baru. Kalau pencar seperti itu ya Pak, pasti kendala dan tantangannya luar biasa nih ya. Di teman-teman di Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan gitu ya. Kemudian kalau ininya sendiri Pak,
program-programnya Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan dari Kabupaten Kota Baru sendiri untuk pemberdayaan UMKM ini seperti apa, Pak? Untuk program pemerintah daerah sejauh ini kita melihat dan itu sudah terlaksana. Berbagai macam kegiatan dilaksanakan dengan melaksanakan bintek dan pelatihan dan mengikuti expo itu yang dicoba oleh pemerintah untuk membantu para pelaku usaha, dan sebagian besar pelaku usaha sudah kita datakan update-nya, di mana nantinya pemerintah daerah membantu secara legalitas, Bu, karena sampai saat ini pemerintah daerah sudah membantu para pelaku usaha kita untuk mengurus hakinya, karena ini sangat dibutuhkan dan lainnya. Dan sampai saat ini untuk sertifikasi halal juga pemerintah daerah, walaupun mungkin disupport dari APBN, nah ini sudah ada beberapa pelaku usaha kita yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Untuk haki di awal 2021 itu sudah diserahkan ke pelaku usaha dalam acara peresmian rumah kemasan. Jadi secara menyeluruh masyarakat bisa menikmati dengan adanya rumah kemasan juga, walaupun secara perlahan-lahan teknis itu tetap ada aturannya. Dan hal lain juga, Bu, kami dari Dinas Pembina sampai saat ini dan ini masih berjalan, pelaku usaha kita juga dibantu untuk mengurus sertifikat tanah tempat usaha, dan itu sudah 90% sampai saat ini sudah berjalan di BPN, Bu. Jadi ini terakhir kita sudah membantu, tetap kita membantu mendampingi para pelaku usaha untuk menyelesaikan berkas-berkas yang diperlukan untuk menerbitkan sertifikat. Dan untuk pengembangan berikutnya kita juga berharap adanya support dari pemerintah, mungkin melalui KPPN, untuk pengembangan program pemberdayaan UMKM. Kami berharap, karena saat ini kami masih terbatas karena akses kita sangat jauh-jauh untuk menjangkau para pelaku usaha. Minimal mungkin untuk transport ke daerah, ke kecamatan, ke desa itu perlu mungkin support dari pemerintah. Walaupun dari APBD sebenarnya sudah ada, tapi alangkah baiknya dengan kita menjangkau lebih jauh tentu butuh energi yang lebih besar. Dan saat ini kita memang di beberapa tahun yang lalu sudah mengusulkan, ya contohnya untuk transportasi kita mengusulkan ke pemerintah, ya walaupun saat ini belum realisasi, tetap kita berharap itu ada dukungan, karena kita menjangkau para pelaku usaha kan tentu dengan ya mungkin kendaraan. Dan untuk kelanjutannya itu juga program kita dan bersama-sama, karena setiap ada kegiatan tentu ada berhubungan dengan anggaran. Kita mencoba program ke depan, kita jemput bola dengan memanfaatkan alat transportasi, Bu. Jadi di daerah-daerah lain, kabupaten lain, kita sudah melihat mereka pakai alat transportasi seperti mobil. Jadi nanti produk UMKM itu di dalam mobil. Jadi kita di suatu tempat bisa mempromosikan, bisa menjual produk-produk UMKM. Jadi nggak harus punya toko. Kalau bisa kita punya alat transportasi, ya mungkin menyerupai mobil box ya. Nantinya bisa dibuat, didesain sedemikian rupa, dimunculkan khas Kota Baru contohnya. Jadi dengan stiker atau yang lain-lainnya mungkin bisa. Itu harapan kami untuk pengembangan ke depan. Karena sebagian untuk pasar, saya pikir untuk produk-produk Kota Baru sudah bisa masuk ke produk ekspor, dan ini pun sudah kita coba untuk mengumpulkan beberapa pelaku usaha di kegiatan yang sebelumnya yang
KPPN juga di dalamnya, dan institusi lain, instansi lain sudah ikut di dalamnya. Nah, itu harapan kita. Jadi ke depan kita lebih bisa, walaupun pelaku usaha kita saat ini sudah bisa go digitalisasi, karena setiap pelaku usaha kita evaluasi di setiap kegiatan, mereka sudah punya HP Android. Nah, jadi itu salah satu nilai plus dari pelaku usaha, mereka bisa go digitalisasi. Yang kita coba tetap dampingi untuk naik kelas. Jadi mereka dengan kapasitas 3 kilo per minggu, kita berharap bisa sampai mungkin 100 kilo dari nilai produksi. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi untuk pasar, ya kita coba dari segi legalitas, setiap kegiatan kita juga kita fasilitasi, Bu. Ada pelatihan nantinya di dalam, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kita membantu mereka untuk menerbitkan atau memfasilitasi mereka menerbitkan NIB, karena sekarang nomor induk berusaha itu sangat dikembangkan oleh pemerintah. Nah, sejauh ini sudah ya lebih dari hampir 1000-an mungkin yang sudah kita fasilitasi untuk NIB, dan nantinya di sana kita coba terus, walaupun pelaku usaha tentu ada permasalahannya. Nah, kadang-kadang mereka kesulitan untuk mengakses, jadi kita bantu dari dinas. Nah, itu mungkin, Bu, untuk program ke depan, dan yang lainnya mungkin bisa berlanjut. Iya, dan kebetulan memang ini ya, Kementerian Keuangan memang beberapa tahun terakhir ini memang bukan sempat ya, kita memang concern gitu Pak untuk turut serta dalam program pemberdayaan UMKM. Kita pengen UMKM kita itu naik kelas, karena memang UMKM itu adalah sektor yang jadi bagian besar gitu dari perekonomian Indonesia gitu. Cuman memang kontribusinya di PDB sendiri memang belum terlalu besar ya kalau skala nasionalnya. Nah, kalau di Kementerian Keuangan sendiri kita memang ada program Kemenkeu-an memberdayakan UMKM, Pak. Jadi masing-masing direktorat punya peran gitu di dalam hal pemberdayaan UMKM ini. Misalnya kayak perpajakan, mereka akan bantu dalam pengurusan layanan perpajakan gitu. Jadi para pelaku usaha bisa ke perpajakan, ke kantor pajak terdekat untuk mendapatkan layanan perpajakan. Nah, terus kalau di bea cukai juga ada layanan untuk bea masuk atau bea keluar, serta persiapan atau pendampingan untuk bisa ekspor gitu ya. Kemarin kita juga berkolaborasi gitu dengan KPP, KPBC gitu kan, termasuk kalau dari KPPN, dari perbendaharaan sendiri, kita di bagian pembiayaan, karena memang tusi kami di APBN itu adalah bagian belanja ya, di APBN itu di belanja. Jadi kami memang ada program yang pengelolanya adalah BLU PIP, itu pembiayaan UMI namanya Pak, pembiayaan ultra mikro gitu, yang diperuntukkan untuk para pelaku usaha ultra mikro yang nilai pembiayaannya kan maksimal 20 juta, kemudian tenornya juga maksimal 36 bulan ya, itu tapi disalurkan melalui penyalur, dalam hal ini AKBB. Kalau di Kabupaten Kota Baru sendiri baru Pegadaian sih. Sebenarnya kalau ada koperasi-koperasi yang biasa menjadi rujukan dari teman-teman UMKM di Kota Baru dalam hal pembiayaan atau permodalan, kalau mau menjadi atau bersedia menjadi penyalur untuk program kredit UMI ini, bisa saja mengajukan gitu ke PIP gitu. Ada persyaratan tertentu yang sesuai dengan peraturan Dirut PIP gitu di Per 10 tahun 2020. Nah, itu sepanjang memenuhi syarat maka bisa menjadi penyalur program UMI itu sendiri. Nah, kalau
untuk harapan yang seperti tadi ya, ada mobil yang bisa untuk pemasaran dan sebagainya, mungkin nanti itu bisa diajukan anggarannya melalui dak fisik Pak. Jadi seperti tahun 2020 kan ya, yang rumah kemasan itu kan pembiayaannya dari dak fisik ya. Iya, fisik. Nanti boleh diusulkan untuk ke Pemda atau BPKADT ya, untuk atau ke dinasnya itu untuk dak fisiknya itu berupa itu salah satunya gitu. Kemudian kalau tadi bicara mengenai perizinan gitu, memang selama ini apakah sulit gitu UMKM kita itu ada mengurus perizinannya, atau ada biayanya juga ya Pak? Boleh di-share nih. Oke Bu, masalah legalitas. Nah, selama saya di UMKM, di ruang lingkup UMKM, yang karena sebelumnya saya di koperasi, penyuluh koperasi, dan ini kita sudah melihat sampai hari ini di Kabupaten Kota Baru, kita sampai ke pedesaan, kecamatan. Jadi yang kita ambil kesimpulannya, kalau di Kota Baru memang memberikan ruang yang lebih luas, karena di Kota Baru untuk mengurus perizinan pada waktu sebelum OSS itu offline, tidak dibebankan biaya Bu. Ini khusus Kota Baru. Contohnya PIRT di tahun 2015, 16 sampai 17 sampai ke atas sebelum Undang-Undang CK, PIRT digratiskan oleh pemerintah Kota Baru. Yang jadi permasalahan mungkin pemikiran pelaku usaha Bu, karena pelaku usaha kita yang ada di kecamatan jauh, pikirannya bahwa untuk mengurus PIRT itu mahal. Nah, jadi dengan kita ada turun ke lapangan, kita jemput bola, kita sampaikan bahwa untuk mengurus PIRT itu gratis. Yang sebenarnya mereka dibebani ya, kalau mereka dari kecamatan jauh datang ke Kota Baru, mereka pasti membutuhkan alat transportasi. Mungkin yang naik peri bisa bayar ongkos peri. Nah, yang dari jauh mungkin ya bahan bakar yang perlu dibutuhkan. Nah, jadi untuk membayar legalitas itu digratiskan di Kota Baru. Dan sampai saat ini juga dengan adanya OSS ini sangat dipermudah buat pelaku usaha. Sudah kita coba beberapa orang pelaku usaha yang dari kecamatan yang merasa kesulitan dan ada masalah, kita fasilitasi. Sebagian langsung kita bawa ke PTSP daerah, karena itu sebenarnya, dan karena sebelumnya untuk offline itu di PTSP daerah. Di online kalau ada pun bermasalah kita tetap bawa ke PTSP daerah. Walaupun kita di dinas bisa mendampingi dan bisa memfasilitasi. Nah, jadi untuk legalitasnya, karena pelaku usaha membutuhkan legalitas. Untuk legalitas yang lain mungkin sertifikasi halal dan BPOM, kita juga sangat dipermudah untuk akses koordinasi. Memang secara pembiayaan untuk BPOM, karena di sana nantinya produk diuji laboratorium, tentu butuh dana, dan itu pun nggak terlalu besar kalau dari pihak BPOM. Sebelumnya untuk halal memang masyarakat kita, pelaku usaha kita sempat mengalami sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka kewalahan kalau untuk satu sertifikat halal. Biasanya kalau kita sebagai dinas pembina memfasilitasi, nah ini ada bisa 5 orang, 4 orang diprogramkan di anggaran SKPD Bu. Nah, jadi untuk saat ini memang tetap masih dalam kondisi perlahan-lahan kita bisa berproduksi lebih besar, karena program pemerintah akan membantu pelaku usaha dalam hal sertifikasi produk. Untuk selanjutnya ya kita juga mengalami atau melihat yang menjadi kesulitan di pelaku usaha adalah dalam hal pembayaran atau
kalau dibebankan biaya ke pelaku usaha. Itu mungkin barangkali Bu untuk legalitas pada saat ini. Dan untuk jauh ke depan, contohnya seperti tadi, kalau mau ekspor dari pihak teman-teman bea cukai masih dalam tahap proses, karena untuk proses ekspor nantinya kita harus lebih kuat dari legalitas usaha. Contohnya untuk passion kemarin sudah dicoba dan survei ke lapangan, mudah-mudahan itu secepatnya bisa realisasi dan bisa ekspor. Dan untuk produk Kota Baru, karena keunggulan daerah Kota Baru salah satunya kerupuk, amplang, dan hasil kerajinan anyaman pandan laut dan gula merah. Dan ini yang kita coba bisa ekspor. Secara legalitas kita coba membantu para pelaku usaha. Mungkin itu Bu, secara luas masalah legalitas yang ada di Kota Baru. Jadi banyak ya pihak yang akhirnya memang terlibat gitu ya Pak ya dalam hal ini gitu ya. Dan makin kesini makin aware, makin care, banyak pihak yang bekerja sama gitu ya. Seperti beberapa kali kita ketemu gitu di acaranya teman-teman dari Badan POM, dari acaranya Kemenkeu gitu, dan yang lain gitu. Nah, terakhir nih Pak, harapan untuk UMKM di Indonesia gitu, khususnya di Kota Baru sendiri. Sebelum terakhir kami mau menyampaikan juga bahwa ada program namanya DigiPay Pak. Jadi DigiPay ini semacam marketplace yang dibangun gitu ya, yang dibentuk oleh pemerintah gitu, yang itu tempatnya satuan kerja pemerintah pusat untuk belanja gitu. Jadi segala kebutuhan dari satuan kerja gitu, seperti ATK, kertas, pulpen, cartridge, printer dan sebagainya, itu bisa dibeli di DigiPay. Dan untuk kedepannya kita berharap, kami juga mengupayakan sih, ini sudah mulai jalan juga, beberapa UMKM sudah kami daftarkan untuk menjadi vendor di DigiPay. Semoga itu bisa membantu ya dalam meningkatkan usaha gitu ya, meningkatkan omsetnya mereka, juga untuk bisa membantu naik kelas gitu. Kami juga aktif gitu mengajak ke teman-teman satker di wilayah kerja Kota Baru dan Tanam Bumbu untuk aktif berbelanja melalui DigiPay gitu. Tapi memang karena kantor ya Pak ya, jadi barang-barang yang dibutuhkan atau yang mau dibeli pun ya yang paling banyak ya untuk keperluan kantor gitu, seperti itu tadi ATK gitu. Terakhir, harapannya untuk UMKM di Indonesia khususnya di Kota Baru bagaimana gitu Pak? Terima kasih Bu untuk saat ini, dan ya kita juga kita sangat berharap, berbangga besar dengan kekuatan para pelaku usaha kita, karena setiap kegiatan tetap kami benahi, kami berikan masukan, berikan nasihat, berbagi ilmu bahwa pelaku usaha itu kalau bisa ini kita camkan kepada mereka, jangan sifatnya cepat mengalah. Cobalah untuk bermental baja, karena kita sampaikan setiap kegiatan, itu harapan kita. Karena banyak, jangankan yang ultra mikro, yang kecil menengah besar pun banyak yang jatuh. Apalagi dengan adanya wabah COVID, kita di satuan kerjaan dengan pusat tetap terkoneksi. Banyak pelaku usaha yang terjun bebas, yang pernah kita sampaikan dengan adanya COVID itu di segala bidang, pembiayaan, penjualan maupun legalitas dan hal lain.
Jadi harapan kita ke depan, pelaku usaha juga tetap memperhatikan, tetap memikirkan para konsumen. Kalau produknya bersifat kemas, tetap memperhatikan, karena pelaku usaha semua segala bidang tetap diayomi dengan hukum. Jadi taatlah dengan hukum. Kalau memunculkan produk, silakan kemasannya disesuaikan dengan isinya. Dan hal lain juga, kalau ada permasalahan dengan UMKM, silakan rundingkan, jangan sampai masuk ke ranah hukum. Itu harapan kita untuk UMKM. Dan secara kapasitas, memang pada prinsipnya pelaku usaha kita perlahan-lahan sudah dari segi kapasitas naik, Bu. Yang sekarang yang kita coba tetap semangati dan bantu dari segi pasar, seperti yang kita sampaikan tadi, kita bantu mereka dengan menjual produk mereka. Walaupun sebenarnya mereka ingin kita bawa perjalanan, Bu, ke tempat expo contohnya, mereka ingin, tapi sebagian ada yang terkhusus, kami produksi aja, Pak. Kalau menjual silahkan kami dibantu oleh pemerintah daerah. Dan hal lain juga yang sekarang di daerah kita juga meningkatkan, ya, dalam hal peningkatan sisi usaha lainnya seperti pembukuan. Manajemen pembukuan tetap kita sampaikan. Untuk pembukuan offline kita siapkan, untuk online juga sekarang kita di Kemenkop juga itu terkoneksi dengan daerah. Ada pembukuan online, karena zaman sekarang kan zaman digitalisasi, tentu apapun segala sesuatunya berhubungan dengan digitalisasi. Jadi ada 2 aplikasi yang sudah dikembangkan Kemenkop, yaitu terkoneksi dengan UMKM. Ada Lamikro, semalam kegiatan kita sampaikan, ada sosialisasi bahwa yang baru ada, yang lebih sederhana ada, namanya Kredibook, dan itu sudah ada aplikasinya, tinggal mendownload. Jadi pelaku usaha kita bisa sambil menggoreng, bisa sambil mengupas, atau sambil santai bisa mengisi pembukuan. Jadi pelaku usaha kita ini jangan tahunya produksi, untung kadanya mereka kada tahu. Jadi pemerintah memang sejauh ini kita melihat tidak ada yang kurang buat masyarakat atau pelaku usaha kita. Segala sesuatunya tersedia. Pembiayaan juga sudah disediakan pemerintah, tinggal mengakses. Dan yang paling utama sebenarnya masyarakat kita atau pelaku usaha mungkin terbatas dari segi informasi. Saat ini pemerintah melalui KPPN mungkin mengembangkan KUR, ada UMI, mungkin ada pembiayaan lain di samping siklus pembiayaan. Dan saat ini yang lebih gamblang mungkin teman-teman yang di kecamatan ada program Kotaku juga. Nah ini jadi untuk permodalan saya pikir untuk pelaku usaha kita nggak akan kesulitan. Yang masalah besar kita membantu mereka dalam hal pasar. Nah, karena kalau mereka lagi kita suruh memasarkan, mencari bahan mereka, menjual mereka, mengurus izin usaha mereka, ini akan kebablasannya. Banyak pelaku usaha kita yang mungkin jatuh pingsan di tengah jalan. Nah, jadi ini yang kita coba merangkul mereka lebih luas. Kita bantu mereka dari pasar dengan cara apa? Ya mungkin sarana dan prasarana kita bantu mereka. Karena ada kegiatan mungkin bukan di wilayah mereka. Kita kan bisa pengen menjangkau pasar, mungkin pasar lokal dan pasar contohnya antar kabupaten dan antar provinsi. Dan memang Kemenkop melaksanakan, menganjurkan ke kita di kabupaten kalau bisa produk UMKM itu produknya ada di Smesko, karena Kemenkop membuat berupa galeri, Bu. Jadi produk-produk seluruh Indonesia UMKM kita ada di sana di Jakarta Smesko. Walaupun dalam hal ini juga di kabupaten provinsi Kota Baru produk kita sudah ada di bandara contohnya, dan itu sudah hasil verifikasi dari pihak contohnya perusahaan Sarina Kota Baru sudah ada. Nah, jadi untuk pasar kita coba untuk membantu ke depan. Nah, ini harapan kita
ke depan buat UMKM lebih semangat. Dan harapannya yang paling terakhir, dengan adanya go digitalisasi, tetap kita menyarankan bagi pelaku usaha, manfaatkanlah digitalisasi sebaik mungkin, lebih bijaklah. Walaupun sebagian orang mengatakan dulunya mulutmu adalah harimaumu, sekarang jarimu adalah omsetmu. Nah, ini kita sampaikan, tetap manfaatkan, jangan sampai memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau ranahnya pelaku usaha, silahkan berjualan. Nah, dan ini kita juga sampaikan kepada pelaku usaha kita yang di dalam kota maupun di luar kota. Pemerintah juga memfasilitasi, khususnya di Kota Baru, kalau kewalahan di pemasaran untuk contohnya update foto atau menjual online, silahkan, karena pemerintah juga memfasilitasi kita di internet. Itu ada di PPI. Sebanyak mungkin pelaku usaha kita bisa memanfaatkannya tanpa bayar. Nah, dan itu sudah berjalan dari 2017 kalau nggak salah, Bu. Sampai hari ini pihak Telkom melalui pemerintah itu ada di Kota Baru. Jadi harapan lain juga, kita menyemangati para pelaku usaha tetap semangat, bahwa segala sesuatunya bisa kita jalani kalau kita bersama-sama. Mungkin itu, Bu. Terima kasih Pak, bincang-bincang kita hari ini bermanfaat sekali, banyak hal baru yang akhirnya saya ketahui ya, termasuk seperti tadi sistem pembukuan itu yang buat juga Pemda ya Pak ya, yang aplikasi pembukuan yang online tadi. Kalau untuk pembukuan sederhana itu kan offline, Bu. Offline itu kita siapkan juga konsep-konsepnya seperti apa, pencatatannya seperti apa, itu kita siapkan. Yang untuk ini aplikasi yang online, karena pemerintah juga menyesuaikan digitalisasi, sebenarnya itu sudah lama di aplikasi Lamikro. Jadi laporan usaha mikro itu ada. Nantinya di sana mereka bisa melihat untung ruginya enggak tiap hari. Nah, kalau mereka rugi tiap hari, tentu pembukuannya harus dihapus. Nah, produksinya tentu ya berhenti. Nah, jadi untuk mengkoordinir mereka dari produksi secara online, dibuatkan laporan namanya Lamikro. Dan saat ini juga beberapa bulan yang lalu, walaupun proses launching, karena masyarakat kita banyak yang kewalahan juga untuk mendownload, itu ada Kredibook juga, itu lebih sederhana. Nah, jadi peluang-peluang besar untuk lebih mengedit usaha yang nantinya bisa naik kelas sasarannya itu lebih gampang, karena selama ini pelaku usaha kita pembukuannya nggak ada, Bu. Jadi keuangan itu comot sana comot sini. Kalau mau belanja bawang, ambil dari usaha, belanja bahan penolong, bahan tambahan untuk usaha, jadi ambil dari satu tempat. Nah, ini yang kita tetap coba ke pelaku usaha kita, memberikan bimbingan teknis, kita ajari mereka. Nah, jadi sampai saat ini mereka nggak kurang apa, tergantung pelaku usaha kita untuk melaksanakannya. Demikian. Kalau yang PPI tadi Pak, saya tertarik itu minta foto produk gitu ya, foto produk. Nah, kalau di JP itu kan nantinya ketika UMKM itu sudah menjadi vendor, maka selanjutnya mereka diminta untuk mengupload produknya gitu Pak. Nah, kemarin kami sempat kepikiran tuh gimana kalau kita buka satu ruang di kantor ini gitu untuk bantu mereka foto. Ternyata sudah ada di Pemda ya. Itu di mana lokasinya Pak? Sebenarnya yang dibantukan Pemda itu menyediakan internet aja, Bu. Internet disiapkan oleh pemerintah, dan itu pemanfaatannya memang sejauh ini belum banyak, karena pelaku usaha kita dan kita pun masih dalam tahap melewati wabah COVID-19. Nah, jadi kita harapkan ke depan itu dimanfaatkan lebih banyak. Nah, jadi kalau nggak ada kegiatan di rumah, nggak produksi, datang ke PPI itu gedung Plut, Bu. Walaupun kita memang berjauhan di kilometer 6 masuk ke dalam. Nah, jadi di situ dibangun oleh pemerintah pusat layanan usaha terpadu, yang saat ini kita tetap
memanfaatkan gedung, walaupun gedungnya ya perlahan-lahan dengan berjalannya waktu tentu bangunan makin lama makin sedikit rusak. Tapi dengan internet yang ada juga nggak ada hambatan Bu, lancar. Tergantung UMKM kita yang mau memanfaatkannya. Karena ini bisa jadi ini ya Pak, peluang untuk sama-sama gitu, mungkin menggandeng pihak-pihak tertentu yang misalnya kita jadi belajar untuk fotografi gitu kan, untuk bikin caption yang menarik gitu misalnya kalau kita jualan via medsos juga. Oke, terima kasih banyak Pak informasinya pagi ini. Banyak sekali hal-hal baru yang saya dapat. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya jika undangan kami mengganggu aktivitas keseharian Bapak di kantor yang pasti sangat sibuk. Mungkin itu ya Pak ya dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya dan waktunya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk banyak kawan 081 dimanapun berada. Baik, kawan 081 dimanapun kawan 081 berada. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Sudiro Hasibuan dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dari Kabupaten Kota Baru. Nah, semoga bincang-bincang kita hari ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman terkait UMKM khususnya di Kabupaten Kota Baru. Sampai bertemu lagi di podcast episode selanjutnya. Selamat siang.